Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini. Agendanya adalah pembahasan soal dari tryout 2 ya, yang kemarin dilaksanakan 2 minggu yang lalu atau sebelum libur ya, minggu yang lalu berarti. Soalnya Ibu ambil dari Smart School ya, yang kemarin Tete kerjakan itu terkait dengan elemen bilangan dan aljabar ya. Langsung mulai saja ke soal nomor satu ya. Di sini tipe soalnya sama seperti yang kemarin kita bahas pada soal dari simulasi Pusmendik ya. Cuman di sini ada sedikit modifikasi terkait dengan harga dan jumlah item pembeliannya ya. Di sini Kavi membeli 3 bakwan ya, 3 bakwan, 4 tahu, dan 4 pisang goreng ya. Untuk mengefektifkan boleh kita tulis informasi pentingnya ya. 3 bakwan berarti terus 4 tahu ya disingkat, dan juga 4 pisang ya. Oh, di sebuah warung. Nah, harga satuannya itu untuk bakwan adalah 1.000 ya, tahu 1.500 dan pisang goreng 1.250. Kebetulan sedang ada promo yaitu hemat 10. Jadi setiap pembelian 10 gorengan dan boleh campur itu akan mendapat potongan harga sebesar satu gorengan yang termurah ya. Nah, di sini Kahfi membeli total ya, itu kalau dijumlahkan berarti 11 ya, 11 jenis gorengan. Berarti dia memenuhi syarat untuk mendapatkan promo tersebut. Nah, di sini langsung berarti dikurangi ya, karena dia akan dapat potongan harga satu gorengan yang termurah. Berarti satu gorengan yang termurahnya itu adalah harga bakwan ya, yang paling murah yaitu 1.000. Berarti di sini nanti ya Kahfi hanya akan membayar ya, berarti sebanyak 2 bakwan ya, 4 tahu, dan 4 pisang ya. Oke, kita totalkan sekarang harganya. Bakwan itu 1.000 ya, berarti 2.000 ditambah dengan 2 kali 1 ya, Ibu tulis 4 dikali 1.500 berarti 1,5, dan 4 dikali pisang goreng itu adalah 1,25 ya, 1.250. Jadi totalnya 2 ya, 4 kali 1.500 itu 6 ya, ditambah dengan 4 kali 1.250 itu adalah 5 ya. Maka totalnya adalah 13.000 ya. Jawabannya yang C ya, di situ ada. Begitu ya untuk soal yang ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada perbandingan ya harga tarif taksi online dan taksi konvensional. Jadi ada 2 jenis taksi, ada taksi hijau dan taksi biru. Ya, taksi hijau itu ada buka pintu. Artinya buka pintu itu berarti tarif tetap ya. Dia mau eh jaraknya berapapun gitu ya, dia akan membayar tarif tetap yaitu 7.000 ya. Jadi tarif tetap 7.000, dan tarif tambahannya itu dihitung per kilometer yaitu 4.500 gitu ya. Kemudian taksi biru dia tidak ada tarif tetapnya, jadi dia hanya menghitung itu tarifnya berdasarkan jarak per kilometernya yaitu 5.500 gitu ya. Perbedaannya berarti ada pada harga atau tarif tetap ya, yang diberlakukan oleh 2 jenis taksi ini.
Nah, di sini tipe soalnya sebetulnya masih pilihan ganda tapi dimodifikasi ya. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama, jika jarak tempuh hanya 5 km, ya, taksi hijau itu lebih mahal daripada taksi biru, ya. Nah, kalau 5 km, ya, kita akan cek berarti di sini, ya. Taksi hijau itu karena ada biaya tetap, jadi selalu ditambahkan, ya, selalu ditambahkan dengan Rp7.000, ya. Jadi kalau H, ya, itu selalu ditambahkan dengan 7.000, ya, ditambah dengan tarifnya 4.500. 4.500 itu dikalikan dengan banyaknya kilometer, atau misalkan tadi berarti 5, ya, dikalikan 5. Berarti totalnya adalah 7, ya. Eh, Ibu eliminasi dulu ribuannya, ya. 4,5 dikali 5 itu adalah 22, ya. Jadi totalnya adalah 22,5, maaf. Karena 4,5 kali 5, ya. 4,5 kali 5 itu 22,5, ya. Maka totalnya adalah 29,5, ya, 29.500. Nah, kita hitung sekarang yang biru. Kalau biru itu tidak ada tarif tetap, jadi langsung dikalikan, ya. 5.500 itu dikali 5, ya. Totalnya adalah 27.500. Itu, ya. Jadi apakah taksi hijau itu lebih mahal daripada taksi biru, ya, jarak tempuh 5 km? Jawabannya betul, ya. Nah, di sini pernyataan satu berarti betul. Maka, ya, kita eliminasi opsi yang C, ya. Opsi yang C itu karena di sini hanya 2 dan 3, maka dapat dipastikan dia akan salah gitu, ya. Jadi antara A, B, atau D, ya. Walaupun udah ada jawabannya, ya, tapi kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang pada jarak tepat 8 km, biaya kedua taksi sama, ya. Nah, ini kita kan tadi udah menghitung biaya taksi sejauh 5 km. Maka untuk menghitung biaya jarak tepat 8 km, maka tinggal ditambahkan berarti 3 km tiap taksinya, ya. Tadi yang hijau itu, di sini yang hijau itu, ya, 5 km-nya adalah 29,5, ya. Berarti tinggal kita tambahkan tarif taksi 3 km, berarti 4,5 dikali 3, ya. Maka hasilnya adalah 29,5 ditambah 13,5, gitu, ya. Berarti totalnya adalah 43, ya, 43.000. Nah, sekarang kita akan menghitung yang biru. Ini diberesin. Yang biru, ya, yang biru itu tadi 5 km harganya adalah 27.500, ya. Ditambah dengan 3 kali 5,5, berarti 5,5 dikali 3, ya, kan 8 km. Ini 27,5 ditambah 16,5, ya. Maka totalnya adalah 44, ya, 44.000. Nah, di sini jelas berbeda, ya. Berarti pernyataan 2, ya, itu salah, Pak Teteh. Maka dari itu, kalau dilihat opsi jawabannya, ya, eh yang A itu udah pasti salah, ya, karena dia ada pernyataan 2. Berarti ini salah. Yang D, juga salah, ya, karena ada opsi 2. Maka dari itu jawabannya pastilah opsi yang B, yaitu 1
dan 3 ya. Kalau kita cek juga di sini ya, pernyataan 3 rumus fungsi biaya taksi hijau ya. Taksi hijau itu tadi ada biaya tambahan yaitu biaya tetap sebesar 7.000. Jadi selalu ya setiap kita akan mencari total harganya itu pasti akan ditambahkan dengan 7.000 ya. 4.500-nya itu dari harga tarif per kilometer ya. X itu biasanya ditandakan dengan jarak ya berapa kilometer sih gitu. Nah, itu. Maka pernyataan 3 juga benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini ada perbandingan lagi ya. Ibu akan membuat es sirup dengan menggunakan sirup dan susu. Berarti sirup dan susunya itu dicampur ya. Dengan perbandingan ya sirup berbanding susu adalah 1 banding 3. Ya, jadi sirupnya 1 ya, susunya 3 itu ya perbandingannya. Jika hanya tersedia 1,5 liter susu ya, ini sama caranya dengan tipe soal yang pada website Pusmendik ya. Jadi susunya itu tersedia 1,5 liter, berarti volume maksimum es sirup yang dapat dibuat. Berarti kita harus cari dulu perbandingan sirupnya. Atau banyaknya sirup itu yang dibutuhkan untuk mengikuti ini ya, perbandingan susunya. 3/1,5 itu dibagi 2. Ya. Maka untuk mencari banyaknya sirup juga sama ya, kita harus membagi 2. 1 dibagi 2 itu adalah 0,5 ya. Maka sirup yang dibutuhkan itu sebanyak 0,5 liter ya. Berarti kalau dicampur 0,5 sirup ditambah 1,5 liter susu, itu jawabannya jadi maksimal adalah 2 liter. Begitu ya jawabannya yang C. Pokoknya kalau bertemu dengan soal perbandingan itu yang harus diketahui adalah ini eh, apa namanya, perbandingannya haruslah sama gitu ya, haruslah memenuhi apa yang ditentukan. Jadi kalau sirupnya 1 dibandingkan dengan susunya 3 ya, 3 bagiannya, berarti kalau susunya ada 1,5 ya berarti sirupnya ada 0,5 begitu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini harga 1/2 kilogram telur ya. Di sini harus diperhatikan baik-baik di soalnya itu 1/2 kilogram ya. Artinya 1/2 itu adalah 14.000 ya. Berarti kalau 1/2-nya 14.000 maka 1 kilonya adalah 28.000 begitu ya. Nah, di sini Raihan itu membeli telur seberat 1/4 ya, berarti 5 kilo ditambah 1/4 kilo itu 1/4 kilo ya. 5 kilo berarti 5 kali 1 kilonya tadi 28 ya, ditambah 1/4 ya dikali 28 juga ya. Oke, 5 kali 28 itu adalah 140 ya. 140 ditambah ini 28 dibagi 4 adalah 7 ya. Jadi totalnya adalah 147 ya. Jawabannya yang B. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Sini ada 3 buah botol ya berisi air. Masing-masing adalah 0,75 liter, 1/2 liter, dan 1,2 liter. Jika seluruh air tersebut digabungkan dan dibagikan secara merata ke dalam 5 gelas, maka isi setiap gelas adalah, berarti kita harus jumlahkan dulu. Karena ini bentuk bilangannya berbeda, maka sarannya adalah diubah ya menjadi
bentuk eh, desimal ya. Jadi 0,75 ya. 1/2 itu bentuk desimalnya adalah 0,5 ya. Dan 1,2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya. 5 7 tambah 5 12 tambah 2 14 ya. 1 tambah 1 2. Jadi totalnya adalah 2,45. Nah, ini akan dibagikan ke dalam 5 gelas. Berarti kita bagi 5 ya. 2,45 ya, atau 2,45 dibagi dibagi 5 ya. Itu caranya apa namanya? Caranya gimana? Caranya boleh pakai pembagian kurung seperti biasa dengan kalau ibu biasanya diabaikan dulu komanya ya. Jadi 2,45 dibagi 5 gitu ya. 2,4 dibagi 5 itu yang mendekati adalah 5, sorry, 4 ya, 20. 4 ya, 4 kali 5 20 dikurangi 4, 45 dibagi 5 itu adalah 9. Ya, jadi hasilnya adalah karena tadi ada ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga harus 2 angka di belakang koma ya, berarti 0,49 begitu. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang, seorang pedagang pakaian ya membeli 3 kodi baju kemeja yang akan dikemas ulang ya, dikemas ulang ke dalam plastik kecil yang berisi setengah lusin ya, setengah lusin ya. Jadi 3 kodi akan diisi atau dibagikan ke beberapa plastik yang isinya setengah lusin. Nah, di sini ada petunjuknya bahwa 1 kodi itu adalah 20 buah. Berarti kalau 3 ya, 3 kali 20 berarti total 60. Nah, 60 buah ini akan dibagi-bagi ya per setengah lusin. Setengah lusin itu berapa? Satu lusin 12, berarti setengah lusin 6. Ya, berarti dibagi 6. Maka total plastik yang dibutuhkan adalah 10 plastik. Jadi jawabannya yang B. Begitu. Oke. Nah, soal selanjutnya ini ada stimulus ya terkait dengan proyek pembangunan lapangan literasi ya. Seperti biasa, jika ada soal tipe teks narasi ini ya, silahkan baca pertanyaannya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa menghemat waktu yang kita miliki. Berdasarkan narasi pengadaan kursi taman ya, jika manajer proyek memutuskan untuk membeli tipe kursi premium, ya, berarti di sini di garis bawahi adalah kursi tipe premium yang harganya itu 2 kali lipat dari harga standar. Maka jumlah kursi yang didapatkan adalah, jadi kita akan mencari informasi terkait dengan harga kursi. Ya, harga kursi itu kita cek berarti di bagian ini. Nomor poin 1, pengadaan kursi taman. Ya, pengadaan kursi taman, nah baru dibaca informasi yang dibutuhkannya itu terkait dengan pengadaan kursi taman, ya. Anggaran untuk kursi taman bersifat tetap. Harga 1 kursi taman standar, ya, yang standar berarti itu adalah 1.500.000. Namun, ya, manajer proyek memiliki pilihan untuk memesan kursi dengan kualitas yang berbeda. Semakin mahal, nah di sini poin utamanya. Semakin mahal harga per kursi, ya, maka semakin sedikit jumlah kursi yang bisa dibeli. Berarti kalau tadi yang akan dibelinya adalah tipe premium,
ya, yang harganya itu 2 kali lipat dari harga standar, berarti jumlah kursi yang didapat juga akan semakin sedikit. Ya, kita cek opsi jawabannya. 4 kali lebih banyak, salah ya, karena pasti akan lebih sedikit. 2 kali lipat, salah ya, karena lebih sedikit. Berarti opsi yang paling benar ya itu adalah yang C, ya, setengah dari jumlah kursi standar. Kalau setengah dari, ya, berarti itu lebih sedikit ya daripada yang standar gitu ya. Maka jawabannya yang C. Yang D itu tetap sama tidak ya, karena ada perubahan tipe kursinya menjadi premium gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya ini masih tentang narasi yang sama ya, stimulus yang sama, tapi pertanyaannya beda. Langsung baca pertanyaannya. Pada pekerjaan pengubinan ya, jika manajer proyek menambah pekerja sehingga totalnya menjadi 12, berarti ditambah ya, pekerjanya menjadi 12, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengubinan tersebut adalah berapa lama. Nah, ini berarti fokusnya kepada poin yang kedua, yaitu pekerjaan pengubinan. Ya, di sini baru dibaca informasinya. Berdasarkan evaluasi pekerjaan lantai taman seluas 200 meter persegi. Nah, ini luas sebetulnya tidak terlalu penting ya, karena kita di sini fokusnya kepada total pekerja dan lama waktu pengerjaan gitu. Berarti informasi yang kita butuhkan di sini adalah 8 pekerja itu dalam waktu 15 hari ya. Berarti kita pakai perbandingan di sini. Kalau awalnya itu 8 pekerja itu selama 15 hari ya, maka ketika pekerjanya ditambah menjadi 12, waktunya berapa lama gitu. Ya, ini adalah tipe soal perbandingan berbanding lurus. Ya, jadi bukan perbandingan senilai tapi berbalik nilai, maaf. Berarti perbandingan berbalik nilai. Total pekerjanya bertambah ya, sedangkan waktunya itu pasti berkurang karena tadi dipercepat, yang asalnya 15 itu pasti lebih cepat dari 15 ya. Kita kerjakan pakai perbandingan seperti biasa ya. 8/12 ya, karena berbanding terbalik jadi dibalik ya perbandingannya X per 15 ya. 8/12 itu bisa diperkecil dibagi 4 ya, jadi 2/3 sama dengan X per 15. Ya, kita cari X-nya. X berarti ya dikali silang seperti biasa. 2 dikali 15 ya dibagi dengan 3. Ya, ini coret 5. Ini 5 ya. Berarti X-nya adalah 2 kali 5 ya, 10 gitu. Jadi yang asalnya 15 hari itu setelah ditambah menjadi hanya 10 hari. Begitu. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini jika sebuah virus komputer dirancang untuk menggandakan dirinya menjadi 3 kali lipat ya setiap 10 menit di dalam jaringan yang tidak terproteksi ya. Jika virus komputer mula-mula berjumlah 3/2 dan menggandakan dirinya menjadi 3 kali lipat setiap 10 menit, maka jumlah virus ya setelah 40 menit, berarti di sini waktunya adalah 40 menit ya. Ingat, untuk menghitung banyaknya pembelahan virus, bakteri, atau apapun ya, kita gunakan rumus UN ya, sama dengan A dikali R pangkat N ya.
Ini untuk eh, rumus virus UN itu apa? Nanti banyaknya virus ya setelah N. N itu banyaknya pembelahan. Jadi banyak pembelahan ya. A itu adalah mula-mulanya ya. Ada berapa jumlah awal ya. Kemudian R adalah rasio pembelahan ya. Rasio pembelahannya. Apakah dia menjadi 3, menjadi 2, menjadi 4 gitu ya. Nah, itu namanya R ya. Nah, kita akan cek dari soal, berarti N banyaknya pembelahan, karena dia membelahnya itu setiap 10 menit, selama 40 menit, ya berarti 40 menit dibagi setiap 10 menit. Jadi dia ada 4 kali pembelahan. Ya, jumlah awal atau A-nya di sini adalah 3 pangkat 2 ya. Nah, ini nggak usah diubah jadi 9 ya, biarkan saja bilangannya bentuk bilangan berpangkat dan rasio pembelahannya menjadi 3 kali lipat. Berarti R-nya sama dengan 3 tuh ya. Nah, tinggal kita cek di sini ya. Berarti UN ya atau U4 sama dengan A-nya adalah 3 pangkat 2, rasionya 3, pangkatnya adalah N-nya adalah 4 gitu ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, karena opsi jawabannya itu adalah bentuk bilangan berpangkat, berarti kita tidak usah menghitung ini ya, 3 pangkat 2 itu berapa, 3 pangkat 4 itu berapa. Jadi langsung kita kalikan ya. Ingat sifat perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama ya, maka pangkatnya tinggal ditambah ya. Berarti 3 pangkat 2 tambah 4. Jadi totalnya adalah 3 pangkat 6. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini ada lagi stimulus ya. Seperti biasa, ini tipe soal benar atau salah ya. Jadi kita akan cek satu persatu pernyataannya dulu ya. Stimulusnya jangan dulu dibaca. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Berarti bentuk notasi ilmiah ya atau bentuk baku. Maka kita cari jarak rata-rata antara bumi dan matahari itu berapa gitu ya dalam teks narasinya. Nah, di sini ada di kalimat pertama, jarak antara matahari dan bumi itu sangatlah jauh. Rata-rata sekitar 150 juta ya kilometer. Berarti kita akan ubah ini menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah ya. 150 juta kilometer ya. Kalau kita ubah berarti kan kita lihat dulu untuk bilangan awalnya karena 15 ya di sini yang tidak nol. 15 itu lebih dari 10 berarti tidak boleh ya. Maka kita pakainya 1,5 ya kali 10 pangkat. Nah, ini kita hitung pangkatnya berarti dari tadi batas koma yang pertama sampai akhir. Itu ada berapa bilangan gitu. Ya, di sini ada 8 bilangan. Maka pangkatnya juga pangkat 8. Ya. Jadi pernyataan satu itu bernilai benar. Ya. Nah, pernyataan kedua itu masih sama, tapi di sini dalam meter, ya. Harus dilihat baik-baik, diperhatikan baik-baik, berarti dalam meter. Nah, tinggal kita ubah saja. Ini tadi kan dalam kilometer, ya. Kilometer ke meter itu dia dikali 1000 ya. Berarti dikali 1000 atau 10 pangkat 3, ya. Berarti tinggal 1,5 dikali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 3 gitu ya.
10 pangkat 8 kali 10 pangkat 3 berarti tinggal dijumlahkan saja pangkatnya ya. Jadi 10 pangkat 11 ya harusnya. Tapi di sini 10 pangkat 10 berarti pernyataan kedua itu salah. Ini salah ya. Oke. Nah, kita cek pernyataan ketiga. Waktu yang dibutuhkan cahaya matahari untuk sampai ke bumi ya adalah 0,5 kali 10 pangkat 3 ya. Di sini di dalam teks narasinya ya, itu di sini diketahui bahwa kecepatan cahaya ya yang merambat di ruang hampa adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kalau kita mau mencari waktu tempuh ya, waktu itu berarti kecepatan jarak dibagi kecepatan ya. Jadi jarak ya, jarak itu dibagi kecepatan. Ya, tadi jaraknya ya, karena di sini satuan kecepatannya adalah meter per detik ya. Atau teh perhatikan meter per detik, maka kita pakai jaraknya juga yang meter ya, yang tadi yang pangkatnya 11. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 11 ya. Kecepatannya tadi adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, gitu. Nah, ini gimana? 1,5 boleh diubah jadi 15? Boleh ya. 15 berarti nolnya kurang 1. 10 pangkat 10 ya. Dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Ya, maka hasilnya 15 dibagi 3 itu 5 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 8 itu pangkatnya dikurang ya. Berarti pangkat 2 ya. Atau, di opsinya 0,5. Berarti tadi nggak usah diubah ya. Diubah jadi 15 langsung saja. Berarti ini kalau diubah lagi jadi 0,5 maka pangkatnya nambah 1. 10 pangkat 3 gitu ya. Ups. Tidak terlihat seperti 3 ya. Meter. Bukan meter ya. Kan waktu. Second. Berarti detik ya. Jadi pernyataan ketiga itu benar ya. Jadi benar, salah, benar ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, eh soal selanjutnya yang ini ya tentang dengan data gizi roti gandum ya. Roti gandum itu ibu tulis di bawah. Ups, coret. Roti gandum ya di sini menunjukkan kandungan serat sebesar 2,75. Jadi eh, yang gandum 2,75 dan roti tawar putih itu hanya 0,8. Ya, jadi di sini gandum itu 2,75. Betul nggak? 2,75 ya. Yang putih itu adalah 0,8. Ya. Nah, sekarang kita cek pernyataannya satu persatu. Mengonsumsi satu potong masing-masing ya, masing-masing jenis roti tersebut total serat yang didapatkan adalah 3,55. Berarti kita tinggal jumlahkan yang ini ya, karena masing-masing satu. Berarti 5, yang ini 15 ya, 1 3,55 ya, betul ya. Ternyata kalau masing-masing satu itu 3,55 ya. Nah, sekarang pernyataan yang B, yang kedua. Yang satu betul-betul ya.
mengonsumsi 2 potong roti gandum dan 1 potong roti putih, berarti gandumnya 2, putihnya 1. Maka dari hasil perhitungan yang tadi, kita tinggal tambahkan serat pada roti gandum, karena roti gandumnya 2 katanya. Ya, roti putihnya 1. Jadi tinggal ditambahkan. Yang ini 13, ya ini 6. Ya, 6,3 betul. Ya, jadi tadi ini betul, ini betul. Ya, pernyataan kedua betul. Nah, sekarang pernyataan ketiga mengonsumsi 2 potong masing-masing. Ya, tadi kita sudah hitung 2 potong gandum dan 1 potong roti putih itu 6,3. Maka kalau masing-masing 2, berarti kita tinggal tambahkan kandungan serat pada roti putih yaitu 0,8 ya. Jadi perhitungannya bisa continue ya, berlanjut. Tidak usah menghitung dari awal. 8 tambah 3 11 ya, 7,1. Berarti ini pernyataan 3 salah karena disitunya hanya 7 ya. Gitu. Ya, jadi ternyata bisa continue perhitungannya. Jadi nggak usah ngitung dari awal lagi. 2 gandum tambah 1 roti putih itu berapa gitu ya. Masing-masing 2 itu berapa. Jadi bisa langsung eh, berlanjut seperti ini perhitungannya ya. Begitu. Oke. Ada teh sepertinya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Untuk soal yang selanjutnya. Jadi yang ini Ibu cukupkan sampai dengan soal nomor 11.